Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sampai berjumpa kembali di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Meskipun pembelajaran kali ini masih secara daring, akan tetapi jangan lupa jaga kesehatan dan 3M. M yang pertama bermasker, yang kedua selalu mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Agar segera kita dapat memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Nah, untuk kali ini di dalam pembelajaran pada minggu-minggu kemarin biasanya Bapak Ibu Guru datang ke Basecamp membagikan modul, memberikan LKPD, kemudian berikutnya menarik LKPD kembali. Untuk kali ini kalian akan diberi pembelajarannya meskipun secara daring akan tapi seperti pelaksanaan tatap muka. Yaitu makanya kalau pagi mandi, habis mandi kamu sholat, kemudian ganti seragam. Kalau pembelajaran itu misalnya dilaksanakan jam 7.30, tentunya kamu sarapan dulu. Kemudian siapkan modul, buku tulis, dan HP sebagai sarana pembelajaran. Pastikan sinyal yang kuat dan kuota yang baik juga, karena agar dalam pembelajaran nanti di tengah perjalanan kalau sinyal kurang kuat, tentunya kamu akan berhenti di tengah jalan. Padahal pembelajaran ini seperti dilaksanakan seperti tatap muka dengan temanmu satu kelas. Oke, kita semua akan lebih bersemangat, dan harapan saya kalian bisa menerima dan memperhatikan dengan baik. Yuk kita perhatikan pembelajaran berikut. Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, di pertemuan kali ini, untuk mapel bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang teks persuasi. Untuk kompetensi dasar di pertemuan kali ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yaitu yang pertama kalian akan menelaah struktur teks persuasi. Kemudian yang kedua kalian akan menelaah kebahasaan dari teks persuasi tersebut. Nah, apakah kalian sudah pernah mendengar apa itu teks persuasi? Nah, teks persuasi yaitu sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Jadi tulisan teks persuasi ini sifatnya adalah subjektif. Walaupun demikian, akan tetap ada fakta pendukung karena tujuannya adalah untuk meyakinkan dari pembaca atau pendengar. Seperti itu ya. Berikutnya adalah tentang ciri-ciri teks persuasi. Ciri-ciri teks persuasi yang pertama adalah berisi data dan fakta. Tujuannya adalah untuk memperkuat teks persuasi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah meyakinkan pembaca, karena teks persuasi itu sendiri merupakan teks untuk mempengaruhi pembaca sehingga perlu adanya kalimat yang meyakinkan pembaca. Kemudian yang ketiga berisi tentang kata-kata ajakan, biasanya menggunakan kata ayo, kemudian mari. Nah, ini nanti akan lebih lanjut kita bahas dalam unsur kebahasaan ya. Nah, kemudian yang keempat adalah untuk menghindari konflik, sehingga kata-kata yang digunakan dalam teks persuasi tujuannya adalah untuk membujuk, untuk mempengaruhi secara halus. Jadi sehingga dapat menghindari konflik seperti itu. Nah, kemudian untuk berikutnya tentang struktur teks persuasi. Struktur adalah susunan atau bangunan dari suatu teks. Nah, dalam teks persuasi itu ada 4 struktur. Yang pertama yaitu tentang pengenalan isu. Dalam pengenalan isu, di situ disampaikan tentang pengantar umum atau penyampaian masalah secara umum. Kemudian struktur yang kedua adalah rangkaian argumen. Dalam rangkaian argumen berisi tentang sejumlah pendapat atau argumen yang diperkuat oleh fakta. Jadi fakta-fakta nanti akan dimasukkan dalam struktur yang kedua ini. Nah, yang ketiga yaitu berisi tentang ajakan-ajakan. Nah, di sini akan penulis memberikan dorongan kepada pembaca supaya mengikuti apa yang dituliskan.
Yang terakhir atau struktur keempat adalah tentang penegasan kembali yang berisi simpulan atau rangkuman untuk menegaskan kembali apa yang sudah dijelaskan di bagian awal. Nah, ini nanti contohnya sudah ada di modul, nanti bisa kalian lihat di modul ya. Untuk contoh analisis struktur juga sudah ada di modul. Kemudian selanjutnya adalah tentang kaidah kebahasaan dari teks persuasi. Ada 7 kaidah kebahasaan yang biasanya tampak dalam teks persuasi. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kata teknis. Kaidah yang kedua menggunakan kata penghubung argumentatif. Yang ketiga menggunakan kata ganti kita. Kemudian yang keempat menggunakan kata kerja mental. Kata kerja itu ada 2, yaitu kata kerja mental dan kata kerja tindakan. Nah, yang ada di teks persuasi biasanya itu lebih banyak ke kata kerja mental. Yang kelima menggunakan kata perujukan. Selanjutnya menggunakan kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Kemudian yang terakhir menggunakan kalimat ajakan. Nah, kita bahas satu persatu untuk kata teknis. Nah, kata teknis itu istilah yang berkaitan dengan apa yang dibahas dalam teks persuasi tersebut. Jadi misalnya kalau teks persuasi itu membahas tentang remaja ya, nanti akan banyak muncul kata-kata tentang dunia remaja, misalnya reproduksi, internet, narkoba, dan masih banyak lagi tentang masalah keremajaan lainnya. Jika nanti teks persuasinya tentang komputer, nanti akan muncul CPU, akan muncul keyboard, akan muncul tetikus, seperti itu. Jadi berbeda teks persuasi, nanti akan berbeda juga kata teknisnya. Nah, untuk berikutnya adalah kata penghubung argumentatif. Kata penghubung argumentatif itu adalah konjungsi atau kata yang di situ mencirikan sebuah argumen atau pendapat ya. Contohnya ada sebab, karena, jika, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, kata-kata tersebut akan banyak kita jumpai dalam teks persuasi. Nanti bisa kalian lihat contohnya di modul ya. Apakah kata-kata penghubung argumentatif seperti itu ada di modul. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang kata kerja mental. Kata kerja mental itu contohnya memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, dan lain sebagainya, yang mencirikan bahwa yang bekerja itu adalah di bagian dalam atau dari mental kita. Kalau kata kerja tindakan itu lebih kepada tindakan kita bisa dilihat oleh orang lain, akan tetapi kalau kata kerja mental itu adalah pikiran dan atau perasaan kita yang bekerja, seperti itu. Selanjutnya adalah untuk kata ajakan. Jadi biasanya teks persuasi itu akan banyak menggunakan kata ayo, kemudian mari, seperti itu. Selanjutnya juga banyak menggunakan kata saran, misalnya sebaiknya, alangkah lebih baik, seperti itu ya. Untuk yang terakhir adalah kata imperatif. Kata imperatif ini lebih cenderung kepada perintah. Nah, persuasif itu juga mengandung kata imperatif atau kata perintah. Contohnya penting, harus, sepantasnya, jadikanlah. Nah, seperti itu. Nanti selain mempelajari modul, kemudian mempelajari video pembelajaran yang dibagikan, boleh harap kalian juga mencari dari sumber-sumber lain, boleh dari internet asalkan itu masih referen ya, masih sesuai dengan materi yang kita pelajari. Demikian yang dapat beliau sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, jika ada hal-hal yang belum paham, nanti bisa ditanyakan melalui grup WA yang sudah ada di kelas masing-masing ya. Tetap semangat belajar, jangan bosan di rumah ya. Beliau akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.